لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وافهمنا من علوم العلماء الراسخين. والصلاة والسلام على من نسخ دينه أديان الكفرة والطارهين وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يتمسكوا شريعته صالحين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: Inna bil madina aqwaman ma qata'na wadiyan wala wad'an mawti'an yaghidul kuffar wala anfaqna nafaqatan wala asabatna makhmasatan illa syuraka'una fi dhalika wa hum bil madinah. Qalu wa kaifa dhalika ya Rasulullah? Walaisu ma'ana. Qala habisahumul udhra fasharaku bihusnin niyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaihi. Wa fi hadis Abi Hurairah: man tazawwaja imratan ala sadaqin wa huwa la yanmi ada'ahu fa huwa zalim. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa melimpah curahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabun niyah wal ikhlas was sidqi. Kitab menjelaskan bab niat, ikhlas, dan juga kejujuran. Fadilatun niyah, keutamaan niat. Jemaah sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali Allah pertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan kajian berkaitan dengan hadis dan juga adab. Kitab pagi hari ini membahas masalah niat, ikhlas, dan juga kejujuran. Ada satu bagian yang membahas berkaitan dengan niat. Ini disertakan pembahasan masalah ketaatan. Yang kemudian dalam bagian kedua ini al-qismus tsani at-ta'at wa hiya murtabiqatun bin niyati fi asli sihhatiha wa fi tudha'ifu fadliha. Ammal asal fa wa yanwiya biha ibadatallahi la ghair fa inna nawariya sarat maksiyah. Di bab yang membahas masalah ketaatan ini, yaitu
kelanjutan daripada niat fi asli sihatiha wa fi tudha'afu fadliha. Bagaimana niat ini fi asli sihatiha, secara kesahihannya dibahas, dan juga dalam tudha'afu fadliha, bagaimana dilipat gandakan keutamaannya. Amal asl, adapun pokok daripada niat, yaitu ayyan wiya biha ibadatullahi la ghair. Adapun yang paling utama, pokok dari niat yang ikhlas ialah ayyan wiya biha ibadatullahi la ghair, yaitu niat semata-mata tujuannya adalah ibadatullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la ghair, yang tiada lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya niat yang ikhlas. Fa inna nawariya sarat maksiyah, karena sesungguhnya niat yang disertakan dengan tujuan-tujuan lain sarat maksiyah, maka akan menjadi niat yang maksiat. Terus sampai dibahas demikian jamaah sekalian. Niat yang utama pokoknya yaitu segala sesuatu yang kita kerjakan ini ibadatullahi la ghair, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan niatnya adalah ibadah dan lillah, la ghair, yang tidak ada niatan selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal-hal yang sepintas bukan bentuk ibadah, tidur misalkan, tapi karena diniatkan ibadah jadi ibadah. Yang tentunya tidurnya bukan di waktu-waktu sholat, di waktu-waktu yang harusnya bekerja misalkan, dan lain sebagainya. Aktivitas bekerja meskipun sepintas terlihat itu amalan dunia, maka diniatkan ibadatullahi ta'ala, niat ibadah, maka jadi ibadah. Dan segala bentuk aktivitas apapun niatnya adalah ibadatullah. Karena niat yang disertakan dengan riya, niat yang disertakan dengan selain Allah Subhanahu wa taala sarat maksiyah, maka akan jadi maksiat. Wa amma tadawuful fadli fa bi kasratin niyat al hasanah fa inna ta'at al wahidah yumkinu ayyan wiya biha khairatin katsiratan fa yakunu lahu bi kulli niyatin thawabun idza kullu wahidatin hasanah tudha'afu kullu hasanatin bi asyri amsalha. Amma tadawuful fadli, adapun kelipatan keutamaan niat ini fabikasrotin niat al hasanah, ini banyak sekali kelipatannya, karena niat orang juga banyak. Orang bekerja niatnya banyak, ada yang dari rumah niatnya lillah, nyari nafkah, niatnya lillah untuk memperoleh keberkahan, niatnya lillah untuk melakukan kewajiban, melaksanakan kewajiban itu, menunaikannya. Ada yang macam-macam niatnya. Fabika suratin niatlah hasanah, maka niat yang baik ini banyak sekali macam dan bentuknya, dengan berbagai macam segala bentuk aktivitasnya, dengan berbagai macam niat baiknya. Orang ke masjid juga sama, niatnya yang salat jamaah, niat lillahi ta'ala, niat ikut ngaji, niat ikut ta'lim, niatnya banyak sekali. Fa inna ta'atal wahidah yumkinu ayyan wiya biha khairatin katsirah. Fa inna ta'atal wahidah, karena sesungguhnya ketaatan yang satu
yumkinu ayyan wiya biha khairatin katsirah, yang memungkinkan seseorang itu dengan banyak sekali niat-niat untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Sekali datang ke masjid, niatnya yang pertama misalkan bismillah, pengen menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim muslimah, dapat pahalanya. Bismillah, pengen sholat jamaah, dapat pahala sholat jamaah, wajibnya dapat, sunnahnya dapat. Bismillah, mau nyambung nanti sekalian tadarus, dapat pahala. Bismillah, sekalian nanti ikut taklim, dapat pahala taklimnya, thalabul ilminya. Bismillah, sekalian silaturahim, dapat silaturahim, ketemu dengan teman-teman. Bismillah, sekalian nanti mau zikiran, mau wiridan, dapat pahala zikiran wiridannya. Bismillah, sekalian nanti kumpul dengan teman-teman dengan niatan yang menyambung silaturahim lah, niat untuk yang lain-lainnya. Maka dengan satu kali gerak saja kita sudah mendapatkan banyak sekali khairatin katsirah, dengan niatan yang baik mendapatkan kebaikan yang banyak. Fayakunu lahu bikulli niyatin sawabun izkullu wahidatin hasanah. Fayakunu lahu bikulli niyatin sawab, setiap niat itu memiliki pahala dengan porsinya masing-masing. Jadi sekali gerak aja ke masjid bisa mendapatkan banyak sekali kebaikan. Izkullu wahidatin hasanah. Kalau toh satu niat itu satu kebaikan, sudah berapa niat pagi hari ini yang kita lakukan yang kemudian menjadi nyata sampai dengan detik ini saja. Langkah kaki kita gerbang niatnya, langkah kakinya, terus juga setiap air itu yang dipakai untuk berwudu jamaah, ada peran bapak-bapak, ada peran orang-orang di situ sedekah. Dari masukin kenceleng itu buat bayar listriknya segala macam, itu pahalanya sudah banyak digunakan orang untuk airnya berwudu, bersuci, toharoh. Karena kan segala operasional ini kan semua berasal dari Allah, kemudian titipan ke jamaah, ke para hamba-hamba Allah, ke para muzaki, dipakai oleh para mustahik. Pahalanya mengalir terus. Listrik yang sekarang menerangi ini kan juga dibayar oleh jamaah melalui sedekahnya, infaknya, kemudian dimasuk kas, kemudian dibayarkan listriknya segala macam. Dan biasanya tempat-tempat ibadah itu ada nilai ibadahnya, ada diskonnya. Itu juga pahala buat mereka. Banyak sekali pahala. Tudhafu kullu hasanatin bi asyri amsalihha, apalagi kalau satu niatan itu kemudian mau lipat gandakan 1 sampai 10 bi asyri amsalihha, dengan 10 kebaikan. Kebayang sudah berapa kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang yang memiliki niat yang baik, pelaksanaan yang baik, pengaturan yang baik, pengawasan yang baik, semuanya menjadi kebaikan. Kama warda wa masaluhul uqud wa misaluhul qu'ud fil masjid fa innahu ta'atun wa yumkinu ayyan fihi niyatin katsirah hatta yasira min fadhaili a'malil muttaqin. Nah, ini contoh di sini ketaatan dengan niatan yang baik yang menghasilkan hal-hal yang baik. Di sini wa misaluhul qu'ud fil masjid, yang perumpamannya adalah duduk di masjid. Duduk aja. Jangan dikira duduk di masjid itu nggak berpahala. Duduk di masjid itu berpahala. Mau duduknya, mau nyendernya, mau jam berapanya, duduk di masjid aja udah pahala. Fa innahu ta'atun. Kenapa? Karena biasanya orang duduk di masjid itu ini adalah bentuk ketaatan.
Orang nggak akan ke masjid kalau nggak ada niatan baik. Oke lah, kita semuanya kita positif thinking, semuanya husnuzon. Orang nggak akan ke masjid kalau nggak ada niatan. Bahkan mohon maaf, orang niatan buruk saja ke masjid. Katakan ini contoh, misalkan umpama ada orang yang niatan itu misalkan ngambil isi kotak amal. Itu ada yang pura-pura dulu dengan sholat sunnah, ada yang pura-pura ngerapi, napalah segala macam. Pura-puranya saja bentuknya baik. Itu. Pura-puranya saja bentuknya baik. Ya bukan masalah maling. Iya. Amalannya buruk, tapi pura-puranya saja pura-pura jadi orang baik, coba. Banyak yang kayak gitu. Bahkan ada yang kemudian yang udah niatan mau ngambil, ternyata ada orang sholatnya sama diselesaikan 2 rakaat, entah niatnya apa, entah wudhu apa enggak, tapi pura-puranya saja menjadi orang baik. Apalagi ke orang yang duduk ini dengan niatan yang baik, punya wudhu, dalam keadaan suci, megang Al-Quran, megang handphone yang seringkali kita isi aplikasi-aplikasi sholat lah, Al-Quran lah dan sebagainya. Wa yumkinu ayyan wiya fihi niyatin katsira. Memungkinkan orang yang duduk itu memiliki niatan yang banyak, kebaikan yang banyak, hatta yasira min fadhaili a'malil muttaqin, sehingga hal-hal yang kita lakukan tadi itu termasuk duduknya segala macamnya ini min fadha hatta yasira min fadhaili a'malil muttaqin. Itu semua menjadi keutamaan amal-amalnya orang yang bertakwa. Itu baru ngitung duduknya. Duduknya saja udah duduknya orang yang bertakwa, kategori orang yang bertakwa. Agar lebih bernilai takwa lagi di sini, agar supaya menjadi min fadhaili a'malil muttaqin, ada kiat-kiatnya ternyata nih. 1. Awwaluha ayyataqida annahu baitullah wa anna dakhilahu zairullah. Satu orang yang duduk di masjid harus memiliki keyakinan yang pertama bahwasanya masjid ini rumahnya Allah, dan orang yang berkunjung ke masjid ini adalah para peziarah-peziarahnya Allah. Jadi nggak usah ada kepikiran, oh jangan maling. Ini ada orang ke masjid aja niatnya udah bagus, Pak. Walaupun hanya sekedar numpang duduk di teras masjid itu udah bagus. Walau hanya mau parkir saja di masjid itu udah bagus loh. Artinya dia bisa saja kok parkirnya di warung, bisa saja kok dia nongkrongnya di warung nggak di masjid, dan bisa saja dia malah jauh daripada itu ke tempat-tempat maksiat, misalkan nggak ngapa-ngapain aja nih di teras masjid, nggak ngapa-ngapain aja, itu udah bagus, Pak, daripada duduk di tempat-tempat maksiat. Anak-anak kita nih kalau di masjid, katakan sebagainya bercanda, oke lah, kita jangan terlalu ekstrim ngasih peringatannya, daripada mereka bercanda di tempat-tempat yang di luar sana nggak terkontrol oleh orang tuanya. Separah-parahnya di sini anak-anak dia taubah ini, katakan di masjid itu separah-parahnya, paling mereka mau matahin keran itu udah paling parah, daripada di sana nanti nyorek-nyorek tembok, nyorek-nyorek mobil orang, ngerugiin orang lain. Malah mendingan, masih mending dia toba paling parah-parahnya ya berantakin sarung, mau kena dan main bola. Itu masih lumayan lah, daripada nanti karena mereka nggak boleh di masjid dilarang segala macam. Ya kalau sudah ekstrim ya kita larang pastinya, tapi kalau masih wajar hanya ngobrol, duduk-duduk misalkan, atau ramenya udah di luar jam sholat lah, oke lah, kita masih toleransi lah, masih lumayan, daripada nanti masjid nggak boleh, mendingan nongkrong aja di PS, di warung, nggak usah sholat segala macam, wah malah rugi kita. Nah itu anak-anaknya. Maka kalau negur dengan cara yang baik, bapak kalau menegur orang lagi tiduran di masjid, tolong tegur dengan
bahasa yang sopan. Mungkin orang kecapean, mungkin orang kehabisan baterai handphone, mungkin orang butuh istirahat yang mana susah Pak. Ini kalau keliling Bapak mohon maaf, apalagi kayak misalkan mau istirahat di pom bensin, di musolanya aja, musolonjoran aja susah. Musolonjoran yang susah. Kadang di masjid lain aja ya Allah, kadang baru masuk aja udah di pesenin macam-macam. Jangan sampai orang masuk masjid sini nggak nyaman, mau parkir aja nggak nyaman, mau masuk masjid nggak nyaman, ngambil minum saja dibuat nggak nyaman. Ini kan udah kita siapin, parkir ada, tempat minum ada, monggo istirahat di belakang sambil ngecas, monggo silahkan, nyalain kipas silahkan, nanti matikan lagi. Jangan sampai orang masuk masjidnya dibuat nggak nyaman, akhirnya apa? Ada kesan yang tidak baik. Apalagi anak-anak kita, jangan sampai. Masjid ini rumahnya Allah, bukan rumah kita. Masjid ini kita yakini bahwa annahu baitullah wa anna dakhilahu zairullah. Masjid ini rumahnya Allah, siapapun yang berkunjung ke sini adalah tamu-tamunya Allah. Nggak mungkin kalau nggak ada panggilan. Buktinya berapa banyak kita saksiin, mohon maaf ya, tanpa melihat. Berapa banyak orang-orang anak-anak muda yang tatoan itu Pak, banyak nih. Sholat. Ya kalau secara fikih nggak sah, ya, tapi biarin. Mungkin itu langkah-langkah awal, secara fikih nggak sah karena itu air wudhunya nggak tembus. Tapi kita nggak boleh ngomong, nggak sah itu. Nah, nanti malah kapok dia. Lu kok sama kok begitu negurnya? Biarin. Mungkin itu langkah awal dia menemukan hidayah dengan masuk masjid. Karena nggak umum tuh. Ya walaupun kalau boleh nilai ya di Indonesia ini kayak sebenarnya ya kalau orang misalkan katakan kayak tato ini kan seni, di Indonesia ini nggak cocok. Kulit Indonesia itu kalau ditato malah kayak korengan. Orang juga kan nilai kepantasan juga. Ada orang yang membela dirinya bahwa oh jangan tato, ini kita kan seni Pak, boleh ngelukis tubuh-tubuh kita. Nggak cocok. Kulit Indonesia ini warnanya begini, ditato malah jadi gelap, malah jadi jelek kayak korengan, malah jadinya nggak bagus, nggak nyeni. Kalau orang luar negeri satu, oke lah nggak pakai aturan Islam. Bersih-bersih, ditato juga ada seninya. Kalau sana bukan bermaksud membenarkan ya, bukan muslim ya. Tapi kalau orang Indonesia kadang lucu. Udah itu dari kampung, mohon maaf ya, dari kampung jarang mandi, tatoan. Lah dibuka kayak koreng jadinya, bukan malah seni. Nah ini makanya sering kali sampaikan, mau nyeni mau apa sambil lihat pantas enggaknya gitu maksudnya. Oke itu. Nah kita meyakini yang pertama agar supaya amalan itu amalan orang-orang yang bertakwa, ayat tidak annahu baitullah wa anna dakhilahu zairullah. Kita yakini bahwa masjid ini rumahnya Allah. Kalau kita udah sadar betul ini rumahnya Allah, berarti setiap seseorang atau siapapun yang berkunjung ke masjid ini adalah tamu-tamunya Allah. Tamu ini kalau kita yakini membawa kebaikan, pergi dengan membawa keburukan, berarti harus kita perlakukan dengan baik. Dan alhamdulillah masjid kita 24 jam, kipas monggo, remote AC saja disiapkan di atas mimbar, tidak pernah melarang siapapun yang nyalain, yang matiin monggo. Ini udah nilai kebaikan yang luar biasa Pak. Pasti Bapak udah pernah punya pengalaman kan masuk masjid. Pernah suatu ketika saya pernah ke masjid mampir, ikut sholat jamaah, jadi makmum. Pas banget itu selesai sholat salam, zikir selesai, alhamdulillah selesai. Sambil nyender buka handphone chatting WA. Ditegur sama pengurus masjid. Negurnya bukan apa, depan muka saya langsung astagfirullahaladzim, buka handphone bahasa gitu. Saya nggak lihat kalau di dalam masjid ada larangan buka handphone setelah sholat, tapi bahasanya nggak ngenakin banget di situ. Lah orangnya ambilnya selesai zikir, selesai sunahan, buka handphone. Tapi saya bisnis saya perhatikan kok nggak ada larangan buka handphone dalam ya. Artinya kan ini udah di luar sholat ya selesai lah.
Tapi langsung saya matikan tanpa basa-basi, langsung pulang aja daripada nggak nyaman. Pernah lagi suatu ketika lagi gerah mampir masjid, pengen sholat, ada kipas nyala, nyari kipas, di bawah kipas persis baru Allahu Akbar, dimatiin sama pengurusnya. Dimatiin. Ya Allah, rasanya nggak nyaman buat orang itu yang gerah masih pengen sholat, dimatikan. Ini makanya alhamdulillah di sini Pak, monggo siapapun boleh pakai kipas. Remote AC aja nggak diumpetin, ini kan luar biasa masjid kita, nilainya, nilai kebaikannya luar biasa banyak. Ini ada pengalaman-pengalaman di luar masjid sana yang nggak ngenakin yang demikian. Ini rasanya pengurus yang kurang bijak. Di sini nih ya Allah, alhamdulillah, monggo siapapun, bahkan beberapa kali yang nginep silahkan kasih tahu, minta izin ke pengurusnya agar supaya tahu ini orang mana, pengurus RT RW-nya luar biasa. RT ya. Nah ini kita meyakini hal itu. Yang kedua, wasaniha ayang tadzura sholat ba'da sholat fayakunu fi sholatin. Agar supaya menjadi amalan yang masuk tergolong orang-orang yang muttaqin, masuk masjid ini diupayakan ayang tadzura sholat ba'da sholat, menunggu waktu sholat setelah sholat. Maghrib sambil nunggu isya, monggo bisa tadarus, bisa sambil ngopi, sambil nunggu isya. Pahalanya ada, pahala sholatnya, pahala nunggu sholatnya, pahala sholat jamaah berikutnya, dapat pahalanya double itu. Ayang tadzura sholat ba'da sholat, waktu subuh sambil dengerin kultum, sambil nunggu waktu syuruq, sholat syuruq, dapat pahalanya double. Pahala subuhnya dunia beserta isinya, pahala taklimnya, pahala haji umroh yang dikerjakan, pahala sholat syuruqnya, luar biasa. Kalau boleh dibilang mah, kita Pak yang saat ini hadir ke masjid sampai dengan waktu syuruq adalah orang yang paling kaya di dunia Pak. Dan orang-orang di luar sana yang masjid-masjid lain itu orang yang paling kaya benar-benar. Dunia beserta isinya sudah didapatkan dengan niatan yang baik ya. Bahkan setiap harinya bisa haji umroh dengan sholat syuruq tadi, luar biasa. Nah ini menunggu sholat setelah sholat. Nah tapi diupayakan dalam penantian itu, nunggu waktu sholat itu dengan amalan-amalan yang soleh, dengan sholat, tadarus, dengan apa, mau silakan yang baik-baik. Yang ketiga, salisuha at-tarhib bikaffi sam'i wal basar wal a'dha anil harakati wat taraddudat. Nah ini tarhib, ada tarhib, yaitu dengan memperhatikan, tarhib itu memperhatikan, meneliti, mengawasi, bikaffi sam'i dengan mencegah pendengaran kita, wal basari dan penglihatan kita, wal a'dha'i dan anggota badan kita, anil harakati jangan banyak gerak, wat taradat dan mundar-mandir warawiri. Dianjurkan di masjid itu lebih banyak diam. Iktikaf itu kan diam, tumakninah diam, anteng. Jadi jangan warawiri, bolak-balik, mundar-mandir segala macam, entah apa yang dilakuin. Nah ini dengan memperhatikan pendengaran kita, penglihatan kita, anggota badan kita diawasi. Jangan banyak gerak-gerak yang kemudian nggak faedah, nggak manfaat. Mundar-mandir warawiri yang nggak manfaat. Nah ini perhatikan, karena diutamakan itu diperhatikan seluruh anggota badan kita. Di masjid itu diupayakan lebih banyak diamnya, lebih banyak antengnya. Rabi'uha yang keempat, ukuful hammi 'ala Allah wa luzumus sirri lil fikri fil akhirah wa daf'u syawagil as-sarifah anhu bil i'tizal ilal masjid. Yang keempatnya adalah ukuful hammi 'ala Allah, yaitu dengan meyakini
komitmennya, niatan awal yaitu lillahi ta'ala, tujuan utama yaitu lillahi ta'ala. Malah iya, kita kan ke masjid tujuannya lillahi ta'ala, bukan karena faktor yang lainnya. Itu harus ditekadkan, itu ukuful hami ala Allah. Harus tekad dari awal, jangan sampai robah niatnya. Waluzumus sirri, dan menetapi sir itu kan samar ya, rahasia. Lil fikri fil akhirah, yaitu dengan tadi kan tekad tujuan utamanya adalah lillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Waluzumus sirri, dan menetapi rahasia lil fikri fil akhirah, di dalam memikirkan kehidupan akhirat yang nantinya akan kita tempati. Jadi di masjid itu sambil zikiran, sambil wiridan, sambil baca Quran, itu berpikir, ya Allah ya Rabb, dunia sementara. Jadi yang dipikirin tuh akhirat. Nanti kalau setelah ini saya mati, nanti amalan yang saya bawa ini apa? Nanti saya bagaimana nasibnya? Terus saya nanti akan seperti apa? Anak-anak saya nanti gimana setelah saya dikuburan apa? Yang dipikirkan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, dengan bekal-bekal akhirat. Sudah jauh berpikir ke sana, Pak. Di masjid itu memang paling enak untuk tafakur. Kalau zaman dulu itu ada istilah uzlah. Uzlah itu pergi menyendiri ke goa. Kalau dirasa di rumahnya, di lingkungannya sudah tidak nyaman. Nabi kan dulu juga gitu. Kalau di rumahnya, lingkungannya tidak lagi bisa menyelamatkan, tidak lagi bisa bikin nyaman, maka pergi ke goa. Nabi itu kan dapat wahyu pertama di goa. Menyendiri, tafakur, merenungkan, meresapi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kehidupan akhirat. Oh ya Allah, ini saya udah usia segini. Rata-rata manusia usianya kira-kira kalau dari saya sampai dengan kematian itu, kita nggak ada kematian, tapi dari umumnya manusia, katakanlah kita udah 50 tahun misalkan, 50 up misalkan. Rata-rata manusia 60, 65, 70 itu udah rata-rata udah meninggal. Artinya saya kan nggak lama lagi akan ke sana, ya Allah. Nah ini dipikirkan bagaimananya. Nah itu. Ini ukuful hammi ala Allah wa luzumus sirri lil fikri fil akhirah. Yaitu dengan menetapi komitmen niat awal ini tujuannya Allah, bukan yang lain. Dan menetapi rahasia berpikir. Makanya kalau lagi ada orang zikiran, kalau bisa jangan diganggu, Pak. Tunggu sampai selesai. Ada orang lagi wiridan, jangan diganggu, tunggu sampai selesai. Ada orang lagi sunahan, tunggu sampai selesai kalau ada perlu. Ada orang lagi baca Quran, tunggu sampai dia menyelesaikan atau wakaf, berhenti sejenak. Ya kita yang melakukan hal itu juga sambil melihat sekitar, memperhatikan ada yang perlu nggak, ada orang yang butuh nggak, atau yang lainnya. Nah ini wadaf'u syawagil as-sarifa anhu bil i'tizal ilal masjid. Wadaf'u syawagil, dan membuang segala bentuk kesibukan yang mengalahkan urusan akhirat. Ini bukan larangan ngopi ya, tapi tadi kan ada intidorus sholah ba'da sholah, menunggu sholat, setelah sholat, terus mengawasi anggota badan kita jangan banyak gerak-gerak yang nggak manfaat, gerak-gerak warawiri yang nggak manfaat. Terus niatan utama kan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain.
Dan masjid kan kita jadikan untuk tafakkur. Wadaf'us syawagil, menolak, membuang jauh-jauh perkara-perkara yang menyibukkan, yang melalaikan dari akhirat. Setelah sholat, usahakan, berarti kan jangan bangkit dulu, jangan kemana-mana dulu, berarti zikiran dulu sampai selesai. Selepas zikiran, doa dulu. Jangan yang lain masih wiridan, kita udah rebahan. Yang lain salah, zikir, udah warawiri kemana-mana. Usahakan, ini bukan larangan sih, tapi di sini adalah daf'us syawagil, menolak, membuang jauh-jauh hal-hal yang menyibukkan, yang memalingkan kita dari urusan akhirat. Kalau dalam masjid berarti diupayakan maksimal dulu nih, wiridannya sudah selesai, zikiran selesai, doa selesai, tadarus selesai, baru tuh ngopinya, baru cemilannya, baru warawiri monggo keluar masjid, misalkan ke warung, ketemu teman-teman. Jadi yang mana yang utama, yang mana yang bukan yang utama, nih harus dibedakan. Karena di masjid bil i'tizal ilal masjid, dengan i'tizal, yaitu jangan sampai perkara-perkara yang menyibukkan ini melalaikan dari akhir. Kalau di dalam masjid kita sudah lupa akhirat, dan terus bagaimana di luar masjid? Kalau di dalam masjid kita sudah nggak melakukan hal-hal yang baik, bagaimana di luar masjid gitu? Nah, ini yang keempat dulu Pak, karena ada 8. Dan insya Allah akan kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Ini nggak cukup waktunya, ini juga mau masuk waktu syuruh. Dan nanti juga masih ada bagian yang ketiga. Tadi saya loncatin bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Kan ada 3 bagian. Pertama taat, keduanya maksiat, ketiganya mubahat. Yang dibahas ternyata maksiat dulu. Secara urutan di sini kan taat dulu, maksiat, mubahat. Nah, tadi taat yang sudah kita bahas, ternyata di sini yang didahulukan adalah yang tadi di prolognya yang kedua. Ternyata yang kedua didahulukan karena nanti taat sama mubahat berdekatan. Jadi ini jamaah sekalian, pagi hari ini berkaitan dengan Kitabun Niyah wal Ikhlas was-Sidqi, yaitu kita membahas masalah niat, keikhlasan, dan juga kejujuran. Ya, tadi sudah kita bahas di antara amalan-amalan ketaatan ini bisa kita lakukan di dalam masjid, bahkan duduknya saja memiliki niat yang baik, yang banyak. Tak review ya sedikit lagi ya untuk sebagai closingnya. Yang pertama, meyakini betul bahwasanya masjid ini rumahnya Allah, dan setiap pengunjung atau siapapun yang datang ke masjid ini adalah tamu-tamunya Allah. Maka kita harus memperlakukan layaknya tamu dan juga tuan rumah. Yang kedua, menunggu sholat, setelah sholat dengan melakukan hal-hal yang baik. Yang ketiganya adalah tarhib, yaitu meneliti, memperhatikan seluruh anggota badan kita ini, jangan banyak gerak-gerak warawiri hal-hal yang tidak bermanfaat, yang kurang bermanfaat. Yang keempatnya adalah tujuan utamanya adalah cita-cita kita, tujuannya ke masjid kan hanya Allah yang kita tuju, maka itu dikomitmenkan dari awal. Dan juga serius di dalam tafakur, memikirkan kehidupan akhirat, dan membuang jauh-jauh hal-hal yang menyibukkan, yang melalaikan akhirat, sehingga jangan sampai nanti lebih betah di luar masjid ketimbang di dalam masjid. Kepada Allah kita beristighfar, pada jamaah kita saling maafkan. Mari kita tutup dengan doa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq hidayah wa ridha lillahi min as-siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.